Dengarkan sekarang dan temukanlah potensi tak terbatas di Ukor Media Podcast. Mari jadikan organisasi olahraga bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan menuju capaian tak terbatas. Oke, cek sound 1 2 3 balik lagi bersama saya Faisal Rahman, host kesayangan kalian. Asik. Oke, di episode ini adalah episode yang sangat spesial. Kenapa episode ini sangat spesial? Karena ini adalah episode penutup dari season 1. Yeay. Oke, kan kalian udah ngedengerin dari tadi tuh rame banget. Ada siapa aja sih di sini? Aku cuma mau ngenalin, ini adalah tim di balik layar dari Ukor Media Podcast selama 1 season. Boleh dikenalin dong kedua mbak-mbak ini, ada siapa aja? Nama aku Reni Anggraini dari cabur voli. Kalau aku Anggita dari cabur futsal angkatan 20. Nah, mereka berdua nih sebenarnya kita tuh seangkatan 20. Kita diklatnya juga bareng. Tapi kita baru akrab aja sekarang gara-gara project ini. Akhir kepengurusan. Iya, di akhir kepengurusan akhirnya kita baru akrab aja sekarang. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak banget buat kalian semua yang udah ngedengerin dari episode 1 sampai episode terakhir di season ini. Makasih juga udah ngasih support, udah nge-share. Terus makasih buat siapa lagi ya? Makasih buat mas-mas yang udah mau bantu, yang mau jadi narasumber. Makasih buat timku Anggita dan Reni yang udah bantu distribusi, bantu copywriting dan lain-lain. Mungkin ada tambahan dari Mbak Reni atau Mbak Anggita, silakan. Kalau dari aku sih, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih aja ke teman-teman semua yang ikut serta turut berkontribusi di sini, maupun pendengar ataupun narsumnya juga. Dan buat teman-teman yang lainnya, aku harap tetap stay di podcast ini ya, karena meskipun season ini berakhir, tapi nanti pasti ada season selanjutnya nggak sih? Iya, ada pasti ada. Ada yang nerusin kan? Ada. Kita udah siapin yang terbaik buat kalian semua. Jadi kalian tinggal ini aja, dengerin aja. Tungguin. Tetap stay ya. Oke, mungkin dari Mbak Reni ada yang mau disampaikan buat para pendengar kita. Terima kasih dulu dong tentunya buat kalian berdua yang udah membantu di akhir kepengurusan yang tiba muncul. Dan terima kasih buat yang ada di balik podcast, baik narasumber, pendengar setia. Tetap stay untuk kelanjutan podcast ini. Oke. Nah, aku pengen dengerin dong. Kayaknya kan teman-teman di sini kan kurang ya, kayaknya perkenalan itu kayak kurang dalam gitu. Kalian tuh sebenarnya siapa sih kok nyampe bisa ada di balik project podcast ini? Mungkin bisa dari Mbak Reni dulu deh. Aku awalnya jadi ketua humas. Nah, Terus buat ngejalanin Ukor Media juga. Kalau aku waktu itu sebenarnya aku belum di jajarannya Ukor Media. Cuma itunya aja, di bagian jurnalisnya aja. Waktu itu direkrut sama Mbak Mahia. Terus akhirnya di Ukor Media ketemu Reni juga, dan kebetulan di sini ada Faisal nih. oh iya. Ternyata ada Faisal juga di sini. Ternyata kita ketemunya yang awalnya kita nggak terlalu mengenal satu sama lain, ternyata kita bisa lingkar di sini. Iya, ngejalanin ini hampir kayak 1/4 tahun bareng-bareng lah buat ngejalanin project ini. Mungkin aku mau gali lebih dalam, mungkin yang bisa aku jelasin ya. Jadi Mbak Reni itu awalnya nih project ini, jadi pas itu Ukor tuh kerjasama sama Liga Mahasiswa ngadain sebuah eventnya berjalan, beberapa dari anak Ukor dijadiin volunteer. Nah, di akhir lomba itu tiba-tiba kebetulan aku sama Anggita tuh udah jadi volunteer bareng di divisi yang sama. Terus di akhir lomba kita ketemulah bersama Reni sebagai ketua humas. Nah, di situ tuh terus ada omongan kayak kalian mau nggak ngelanjutin ada project ini, dijelasin ini project udah dari tahun lalu, projectnya udah di approach juga sama mbak-mbaknya sama mas-masnya. Terus Reni akhirnya ngasih kesempatan dengan memberikan aku sebuah mic yang
mic kesayangannya anak ukor yang kita pakai sekarang buat rekaman. Ternyata dipinjemin mic, akhirnya terciptalah episode pertama. Dan di situ aku langsung ngerekrut tim. Itu timnya itu ada Mbak Anggita buat di bagian copywriter, sama Mbak Reni di bagian distribusi, dan aku sendiri di Ukor Media Podcast ini aku jadi host. Jadi ya host kesayangannya penonton semua. Aku jadi host, terus aku sekarang ya rangkap editing dan lain-lain. Nah, kan udah nih perkenalan, mungkin teman-teman di sini udah cukup familiar juga sama suara kita. Maksudnya sama suara mereka berdua deh. Kan kalau aku kan udah pasti ya kalian dengerin episode ini isinya suaraku semua lah season. Tapi kalau buat kalian yang penasaran sama mereka tuh sebenarnya ada di episode musiknya anak ukor. Kalian dengerin aja episode itu. Kalian bisa dengerin tuh suaranya Kak Anggita, suaranya Kak Reni. Di situ tuh mereka mereka akhirnya muncul di depan layar setelah biasanya kan kerja di belakang layar nih mereka berdua. Oke, aku juga daripada obrolan gini-gini aja, coba kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih. Aku pengen nanya dong ke Kak Anggita dan Kak Reni. Mungkin ke aku juga bakal jawab. Buat Kak Anggita dan Kak Reni dan buat aku, apa sih tujuan awal dari program Ukor Media Podcast itu? Apakah tujuannya udah tercapai? Ayo siapa duluan, gak usah tunjuk-tunjuk kan. Kak Faisal dulu dong. Oh kalau dari aku. Iya dong, Kak Faisal dulu. Bisa aja. Ya udah nggak apa-apa. Tujuan awalnya program ini yang aku tahu adalah ini tuh cuman buat ngisi proker yang udah terbengkalai dari tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya aku dikasih kesempatan. Sebenarnya ini aku mau ngejalaninnya dari tahun lalu, tapi gara-gara humas tahun lalu sempet ada masalah dan mungkin nggak follow up balik aku, jadinya programnya nggak berjalan. Nah akhirnya dikasih kesempatan lagi sama ketua humas tahun ini, tahun periode 2022-2023 yaitu Reni. Aku dikasih kesempatan lagi, silakan nih Faisal jalanin Ukor Media Podcast ini. Terus tujuannya itu biar, kalau dari aku pribadi ya, aku pengen cerita-cerita yang aku dapetin dari mas-mas fokus, dari narasumber, pengalaman-pengalaman mereka itu nggak berhenti di cerita omongan mulut ke mulut, tapi bisa diabadikan dan didengar oleh seluruh anggota Ukor, bahkan non-Ukor tuh bisa ngedengerin. Soalnya menurutku cerita dari mereka tuh bener-bener ada yang bermanfaat, ada yang bisa dijadiin bahan belajar dan lain-lain. Kalau dari Kak Reni sendiri nih apa nih? Sebenarnya awal itu kan buat menuin proker juga yang terbengkalai dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena kan kekurangan alat juga yang gak bisa maksimal. Iya. Terus bertemulah dengan Faisal dan Anggita di acara 5. Iya benar, Liga Mahasiswa itu. Langsung nodong Faisal buat bikinlah podcast ini supaya berjalan dengan bantuan mereka berdua, Faisal dan Anggita. Dan ini sebenarnya buat wadah juga buat anggota Ukor, baik itu yang aktif maupun non aktif. Buat wadah, bener buat tuh wadah. Ya. Aku kan tadinya nggak begitu aktif Kak. Aku tuh nggak pengurus loh. By the way nih, nggak kayak Kak Reni. Kak Reni dari dulu udah pengurus. Kak Reni sebelum ketua humas apa? Kecap volley. Kecap apa koor Ren? Koornya volley. Habis itu ketua humas. Kak Reni juga ikut lomba aktif di Ukor. Aku kan non atlet ya. Kalian berdua kan atlet nih kebetulan. Guys. Enggak, mereka maksudnya benar-benar keren. Kalau dari Kak Reni udah? Udah. Kalau dari Kang Gita? Apa tadi tujuan awal program ini? Pada saat itu sih yang aku tahu ya, adanya podcast ini tuh bener kata kalian berdua tadi itu sebenarnya program yang terbengkalai gitu loh, dari tahun lalu yang belum terlaksana. Terus sebenarnya kan aku juga nggak di program podcast ini juga kan. Awalnya itu dari Reni kan program podcastnya. Soalnya pada waktu itu aku ngurusinnya di Ukor Medianya. Jadi kayak ngurusin konten-kontennya. Nah, malah waktu itu kita buat video promosi podcast nggak sih bareng-bareng? Ya. Iya. Iya, ada sebelum itu. Oh, sebelum ada aku ya. Sebelum. Iya guys, sebenarnya aku tuh diajak paling terakhir, aku tuh gak diajak. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya. Iku bikin video promosi buat Ukor Media dan kebetulan ada Anggita juga dan dengan bantuan tim Ukor Media di situ. Iya, jadi itu tuh awalnya aku cuma buat ini
video buat promosi Ukor Media. Nah, kebetulan Reni bilang ada program baru, podcast, gini. Tapi masih terkendala sama fasilitasnya, belum ada. Ya wes Ren, kita bikin ini aja dulu, promosi videonya biar teman-teman bisa tahu gitu loh kalau ada program baru dari Humas gitu. Tapi videonya ada nggak sih? Ada videonya tapi nggak kepake juga ya. Oh, nggak Apa diupload? belum? Aduh, sayang sekali belum. nggak diupload, Kak. Nanti diupload deh kalau aku nemu. Iya, tapi setelah itu juga kita masih belum ada pergerakan buat ngejalaninya juga. Jadi kayak bingung juga. Terus ketemu Faisal di 5. Iya. Ya, akhirnya ditodong juga sama Reni dan kebetulan langsung ketemu bertiga langsung tukang begal. Enggak deh, kayaknya kita tuh sebenarnya lebih dari 5. Kita tuh dari Kita emang udah kenal, Kenal. tapi belum Iya, cuman sekedar tahu doang. aja, Dan belum sedikit bisa cerita jadi- guys. Nah, ini versinya Kak Reni. Sebenarnya aku bisa jadi humas tuh karena ada mereka berdua. Awalnya itu ada mereka berdua, Faisal mau jadi ketua 2, Anggita mau jadi lead bank, tapi ternyata tidak jadi guys. Ya waktu itu kita juga terkendala ya Faisal, oke? Oh enggak, Reni tuh sebenarnya jadi humas katanya gara-gara kejebak ya. Tapi enggak lah, itu Reni dari hati dong mau jadi humas. Iya, hati dong. Enggak, Reni bilang Gak diragukan kalau Iya. Reni ini kesininya pakai hati semua. iya. Definisi orang tulus, Reni. Reni tuh tulus banget. Enggak, Reni tuh awalnya bisa jadi humas gara-gara ngiranya ada aku sama Anggita di kepengurusan tahun itu, ternyata aku sama Anggita tidak ada gara-gara satu dan lain hal. Oh guys, alasan mereka bohong. Ya Oke, intinya guys. itu. Tapi menurutku kita tuh kenal lebih jauh itu loh. Kita yang beneran kenal itu banget tuh pas PAB-nya Fikri itu loh. Kan aku kebetulan aku jadi humas. Terus Anggita jadi humas. Intinya kamu sepaket terus sama aku nggak sih? Iya. Kamu jadi enggak jadi Kamu- humas. Kamu tuh ketua humas, ngerti gak? Iya, tapi kamu ke PDD. Ya itulah. Iya. Tapi pas lagi acara intinya Reni tuh nggak bisa. Reni pergi ke Bali sama mamanya. Ingat kan? Nah itu tuh udah mulai kenal. Nah habis itu setelah kepanitiaan muncullah Liga Mahasiswa tadi, dan muncullah di hari terakhir itu akhirnya kita ketemu. Itu tuh sejarah awal-awalnya. Awal kebentuknya. Dan menurutku ya kita itu bisa ngejalanin ini soalnya apa? Kita tuh dikasih ini semester 8, Rek. Iya. Kita matkulnya udah selesai. Udah tua aku, Rek. Kita semua mungkin udah sempro semua pas itu. Skripsi nggak digarap-garap. Guys, kita belum sempro. Kita itu sering bahas gak sih, kini bahas dek grup sisan, kini bahas kapan sempro, tapi kini tetep ayo sebelum wisuda kini kudu marek ning sik sampai episode pira. Oh iya. Iku kan kini bahas Oh iya bener. Asal kalian tahu ya teman-teman, project podcast ini diprioritasin daripada skripsinya kita. Iya lagi sama. Waduh. Iya aku bener-bener itu banget, Rek. Sampai aku kadang-kadang tuh. Tapi ini jangan dicontoh ya teman-teman. Skripsi tetap nomor 1, jangan kayak gitu. Ya tapi terlepas dari itu, menurutku aku sih yang paling mudah di sini. Oh tujuannya itu ya. Iya silakan deh Anggita. Tujuannya lupa Lanjutin sampai aja. kebanyakan ngobrol. Soalnya ceritanya menarik guys. Dari cerita singkat tadi, ketemunya aku dan teman-teman, menurutku tujuan dari podcast ini tuh yang pertama buat ini sih, wadahnya teman-teman juga, buat menyalurkan bakatnya mereka. Terus di sini tuh juga bisa menyalurkan dari cerita ke cerita. Nah, dari ceritanya mas-mas atau senior-senior, mbak-mbak, atas-atasan yang mungkin stuck di angkatan mereka aja, yang mungkin jadi momen-momen mereka itu bisa diabadikan di momen podcast ini. Jadi momennya itu nggak berhenti di mereka semua. Jadi kayak kita juga bisa merasakan dan bisa tahu gitu loh, gimana serunya, gimana tantangannya, gimana menariknya mereka gitu loh. Kalau dari aku sih gitu ya. Nah berarti itu udah tujuannya. Dan alhamdulillah sih menurutku semua tujuan yang kita omongin tadi itu udah tercapai gitu. Nah kita masuk ke next question. Apa ya menurut kalian
apa tantangan terberat selama menjalankan ini project atau proker ini? Dari siapa bebas? Jangan aku. Reni dari Reni. Tantangan terberatnya apa? Soalnya kalian tuh menurutku kalian tuh dua-duanya tuh student atlet. Terus lo enggak Anggita lo baru juara lo kemarin dia. Kamu enggak tahu kan Anggita lo juara? Tahu kan? Tahu guys, pas raker kan. Iya raker. Selamat. Oke, selamat. Kalau kalian tahu, aku mainnya di bench, duduk di bangku bench. Enggak, palsu. Malah yang kalah yang cowok itu. Futsal putrinya menang, futsal cowoknya kalah. Aku nonton. Kemarin futsal putri dapat 3. Alhamdulillah. Dan ini pertama kali ya futsal putri dapat hadiah. Yeay. Sampai juara. Tuh bayangin futsal putri Winsa tuh padahal struggle-nya gila gak sih? Kamu lihat ya, futsal putri Winsa kadang latihan aja buat main 2 tim gak cukup loh. Tapi akhirnya bisa juara. Karena kalau volley mah gak usah ditanya, volley putri Gak ada orangnya guys. ada. Reni juga sering gitu loh. Menurutku kalian berdua kan dua-dua student atlet. Terus bisa-bisanya nyempetin buat ini. Apa coba Mbak Reni nih? Halangan apa, hambatan, kendala terbesar? Oh gak ada. Kalau itu Bang kita mungkin ada. Kalau kendala di podcast ini mungkin perihal waktu sih, karena kita kan di semester 8 juga yang harusnya fokus skripsi. Terus kita harus bisa atur waktu sebaik mungkin buat ngejalanin ini juga gitu loh. Jadi gimana caranya skripsi jalan tapi program ini juga harus tetap jalan gitu. Kalau di Mbak Reni mungkin udah kepikiran? Kendalanya itu pengennya itu bareng-bareng bertiga buat ikut setiap rekaman. Cuma kan kendalanya juga rumahku Iya. dan rumahnya Anggita itu jauh. Sedangkan kita rekaman itu di daerah-daerah dekat UIN. Iya. Jadi rumah mereka jauh guys, 1 jam guys kalau nggak macet. Sangat jauh, dan kita pernah nyoba alat rekaman 1 kali. Iya itu pas awal beli kan? Iya, pas awal beli. Awal beli tuh kita nyoba seneng. Sekarang iya, jadi kalau rekaman tuh kadang aku sendiri, kadang itu. Kalau dari aku ya kendala. Tapi busnya jadi sedih ya. Enggak apa-apa. Jangan bisa guys. Kita habis ini bikin banner X buat wisuda. Walaupun di rekaman kali ini Reni tuh udah semas guys, curang nih. Dia mendahului kita. Tapi kok tak balap sama kita. Amin. Oke, kalau dari aku yo, kendalanya adalah aku belajar dari nol. Aku lo nggak ngerti apa-apa soalnya. Tapi aku cuman bisa ngomong, tuh kan aku ring ngomong. Tapi effortnya Faisal Keren gak sih? effortnya Faisal Keren banget. Iya, aku tuh kayak aduh. Asal kalian tahu ya guys, Faisal tuh ya setiap malam pagi udah aku sama Anggita guys. bukan cuma itu, kalian tahu satu episode ini bisa dikerjain 1 hari 1 malam pun bisa, karena saking semangatnya dia. Ini contoh mahasiswa ambis nih. Kalian wajib meninggalkan skripsi demi ini loh guys. Kalian Guys, wajib enggak. menyentuh Faisal nih. Sat dia kayak bangun candi langsung 1 hari 1 malam. Iya Re, aku tuh kenapa ini sih kadang-kadang kan aku ngerasa itu sih, aku kan suka nyuruh-nyuruh kalian yo. Terus kadang aku tuh sebel Re, aku tuh udah ini, masa kalian gak bisa kerjain ini satset dalam 2 jam. Aku tuh kadang tuh rese gitu loh. Re, tolong ya, aku minta rekaman buat ini, misal ukor media musik ya, musiknya anak ukor. Re, aku minta rekaman dari si A, si B, si C. Aku mau sebelum malam ini semua udah ngumpul. Gila banget. Tapi kami tuh jam 2 malam Sal, kamu minta kayak kita kan udah tidur, kamu obrak-obrak terus pagi kamu tiba-tiba gak jadi, udah selesai. Pusing paling Sekeren itu guys. Iya sih, aku sering. Iya kadang-kadang. Itu sih aku lo dimarahin sama mas-mas gara-gara apa? Aku gak bisa kerja sama Re. Kan kalian ngerasain gak sih kadang-kadang aku tuh kerjain sendiri terus akhirnya udah selesai. Nah itu tuh gak boleh sama beberapa mas-mas, soalnya kalau apa-apa dikerjain sendiri iya jadinya cepat, tapi akhirnya gak bisa jadi lama. Dan intinya gitu deh.
Gak iso, Rek. Lebih tepatnya apa sih? Apa? Lebih tepatnya kamu terlalu ini gak sih? Bukan mandiri, masuk mandiri. Bukan mandiri. Individual. Tapi individualnya termasuk bagus loh guys. Iya, Kalau aku orangnya lebih ke ini dulu, harus prepare. Jadi nggak bisa kalau langsung satu gitu. Iya sih. Tapi dengan adanya kamu, ini juga bisa ngedorong kita gitu loh buat satu juga. Jadi banyak belajar juga dari kamu. Iya, tapi enaknya kalian bener-bener kalau aku minta tolong, entah ya. Aku sebenarnya mikir, aku masa kalau nyuruh deadline-nya cepet, kan orang-orang beda ya kesibukannya kayak aku atau gimana, atau cara kerjanya nggak kayak aku. Tapi nggak ngurus lah, nggak suka-sukanan, yang penting jadi. Aku selalu mikir gitu. Gak masalah Sal, cuma kamu itu waktu itu jam 1 kalau nggak jam 2 kamu minta bantuan apa itu? Iya. Aku kan lagi kita tidur, tiba-tiba pagi kita bales, kamu bales Udah selesai. kan. Iya. Oh. Pas itu tuh bener-bener Tapi parah. dari kepribadian kita masing-masing bisa menyatukan kan. Iya benar. Tapi apa ya, kadang tuh kalian loh, aku ngechat jam 2 yo, entah Anggita atau Reni tuh udah ngeret tau. Wih, anak ini tuh gak tidur cuma gak balas, pasti kepencet ini, kepencet notif atau apa. Aku pernah lihat tuh. Aku mungkin. Belum. Soalnya kalau malam tuh emang Anggita aku tahajud. orangnya- Bukan. Amin. Aku tuh orangnya kalau malam nggak mau nerima chat dari siapapun. Jadi me time. Oh iya. Jadi aku butuh istirahat lah buat diri aku sendiri. Meskipun ya istirahatnya main HP. Tapi nggak mau. Tapi gak mau orang. balas chat ya. Aku ya kayaknya pernah Sal. Iya. Itu kepencet entah ya. Iya, habis aku kok kok bingung. ngerti. Orang-orang ini kok belum tidur jam segini. Tapi aku yakin sih kalau nggak balas, aku nggak masalah. Siapa orang yang mau balas jam 2 pagi? Apaan sih? Jangan bisik-bisik, Iki mike api jadi kedengeran sumpah. Oke, itu kan tadi halangannya. Terus apa lagi ya? Menurut kalian yang lebih fun, episode apa yang paling kalian suka, wis? Aku nggak usah jawab soalnya semua episode ada aku. Ayo episode apa? Ayo episode apa yang paling kalian suka selama itu? Aku sih kalau episode lebih suka yang sebut narsum, boleh nggak? Boleh, silakan. Lebih yang menurutku ya itu aku ke Mas Atta sih. Soalnya dia itu kalau ngobrol sama ini tuh kayak kamu ajak ngobrol gitu, apa sih, mengalir banget gitu loh. Asiknya itu ngalir. bukan yang asik yang dibuat-buat gitu, bukan. Jadi kayak natural banget gitu loh. Emang asik dibuat-buat siapa? Gak ada siapa. Oh, gak ada. Jadi kayak asiknya tuh asik banget, lucunya dapet, pesannya juga dapet, enaknya juga dapet juga buat didengar. Iya sih, paling asik Mas Atta. Natural Gitu, banget. yang lain juga. Iya sih, asik semua, tapi menurut Iya. pandangan orang kan beda-beda. Beda-beda. Cuma paling asik Mas Atta. Ini buat kalian yang nggak tahu nih, buat pendengar atau kalian berdua, episode Mas Atta itu episode yang paling banyak didengerin sampai selesai. Itu tuh nyampe 200-an. Dengerin sampai selesai. Kan banyak episode dengerin cuman setengah awal doang, kadang nyampe akhir, tapi episode Mas Atta itu yang paling banyak didengar sampai selesai. Bahkan reelsnya tuh sampai berapa? 4.000 apa berapa gitu. Emang Mas Atta kan soalnya awal-awal tuh, kita inget Ya, gak sih? awal Mas Atta paling awal gak sih? Pas upload episode Mas Atta loh, aku langsung dapet kaos Ukor Media, dimasukin Ukor Media. Padahal lo aku lo bukan Ukor Media. Aku udah bilang aku gak mau. Tapi dimasukin sama Anggita. Ya kan kamu pegang podcast juga, Bagian dari Lah, Ukor ya. Media. Iya, aku bagiannya dari Ukor Media juga. gara-gara itu aku akhirnya diituin. Terus apa ya? Pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kesan pesan. Menurut kalian
ada nggak apa namanya komentar negatif dari orang selama kalian menjalankan project ini? Soalnya kalau aku banyak banget. Bentar. Ayo, ada tidak? Bentar, tak pause. Oke, dari Anggita ada nggak kalau apa omongan nggak enak atau negatif komen dari siapa pendengar dan lain-lain? Kalau omongan gak enak sih nggak langsung ke aku ya ngomongnya, mungkin ke kamu sama ke Reni ya lewatnya. Terus kalian share ke grup, Rek dapat masukan ini gini gitu gak sih? Iya. Nah, Iya, sering. aku tahunya dari situ. Kalau mungkin dari aku sih, karena ini kan podcastnya non formal ya, jadi mungkin dari narsum sama host juga pembahasan mereka itu lebih kata-katanya lebih santai atau mungkin bawa bahasa sehari-hari mereka ya. Iya, apalagi Yang kan mungkin kita kebawa basisnya gitu. di Surabaya nggak sih? Jadi pakai Iya. Surabayaan. Gaya mau Surabayaan nih kira. Iya, tapi aku Mungkin Surabayaan. dari situ muncullah banyak perspektif orang-orang kayak kok gini sih, kok kasar sih, kok gini sih. Nah, tapi dari kita makasih banyak udah mau masih masukan, karena dari masukannya para pendengar ini juga buat evaluasi bagi kita juga. Jadi gimana kedepannya kita juga bisa lebih baik lagi. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Mbak Reni gimana? Ada nggak kira-kira yang kurang enak atau kurang menyenangkan dibuat didengar? Ada sih, pernah satu hari waktu aku latihan, ketum itu telepon, Ketum, oh iya. ketua umum itu telepon, dapat saran atau saran sih, lebih berarti kayak saran langsung mengenai pembahasan di podcast. Itu kayak aduh ya gak apa-apa sih bahasanya gitu, tapi lebih diperhalus lagi. Jangan buat jangan ada kata-kata kasar di promosinya, tapi kalau di dalam podcastnya Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Oh iya, Itu aku aja juga sih. dapat. Kalau dari aku pertama kali akhirnya punya haters, Rek, sumpah. aku punya haters saya tiba-tiba. Iki podcast apa sih? Kan episode pertama, yang episode Mas Ata itu kan rekamannya sangat amat tidak proper ya. Kita rekamannya di pinggir kafenya pinggir jalan. Terus banyak. Aku juga pernah dapet itu. Iya, burung-burung bisa ngomong, iki berisik iki, ukor iki gimmick apa sih? Padahal ya Allah aku digituin aku, sabar. Pernah juga dapet itu. Iya kan Ya, kita kayak, cuma aku belum ngomong ke kalian. sumpah bener-bener. Ini langsung setelah itu ada yang ngomong juga, ini salah satu senior. Kalian nggak minta uang kah ke apa atasan buat bikin ini yang lebih bagus? Akhirnya dengan segala apa awal-awalnya kan kita jelek-jelek episode, akhirnya kita dibeliin Reni alat podcast. Akhirnya habis Bukan itu aku, guys, bukan iya, maksudnya lewat Reni. Makasih ya Bendom udah ACC. Iya, makasih Bendum udah Makasih, ACC Bendum. alat podcast kita, walaupun sekarang nggak dipakai tapi tetap aja makasih banyak. Udah sih aku Dipakai dong. Oh iya, dipakai. Tapi ini kita lagi nggak pakai, kita pakai mic yang Ya, lain. kita seadanya karena kita dadakan. Iya, kita di sport center loh guys ini. Kalau misal ada bocor-bocor, sumpah haters aku tidak peduli ya. Yang penting aku mau upload episode ini, soalnya ini bersama teman-temanku yang baru aku kenal, baru deket. Apaan sih? Iya, ya intinya seperti itulah. Akhirnya kata-kata yang ada cuma itu sih. Sisanya mah kalau kritik-kritik kayak gitu biasa aja lah. Toh mereka ngeritik buat kebaikan kita, jadinya aku terima-terima aja. Walaupun nggak aku aplikasiin ya. Kayak so tau mereka dipikir gampang bikin podcast, susah. Gitu, kenal lagi nanti. Enggak didengar Udah kok. salah, Oh iya. udah salah. Tit, itu sensor Cuma manual. kita bertiga aja. Iya, kita YTTA. Oke, ini udah hampir di ujung acara, ini udah menit 29. Dari kakak-kakak ini ada tidak kata-kata terakhir buat kita atau buat pendengar? Bebas dimulai dari siapa? Aku pause. Oke, dari Mbak Reni apa sih yang udah dikasih sama Ukor atau kesan-pesan? Silakan. Terima kasih dulu dong buat kalian berdua. Yang awalnya aku gak tahu apa-apa dan mencoba
begal kalian. Apa ya istilahnya begal itu? Ya nyulik kayak kamu tiba-tiba jadi ketua humas. Begal kalian berdua untuk ngejalanin podcast ini dan akhirnya berjalan, dan semangat buat meraih S1-nya. Kan ini kita mau di akhir episode dan udah semester akhir. Iya, semester 8 guys. Terus kalau untuk Ukor Media atau Ukor Uinsa? Ukor Media Yang udah bantuin humas mungkin ya, Ukor terima Media. kasih buat Ukor Media yang udah bantuin humas, dan semangat buat yang bakal nerusin nanti baik di podcast di Ukor Media dan di humasnya sendiri pun. Yang terakhir buat Ukor itu terima kasih banget buat kesan, pesan, motivasi semua yang dari awalnya aku dari kecap volley yang gak tahu apa-apa berakhir Di ketua ketua humas. humas kayak yang jauh banget, tapi alhamdulillah udah bisa ngelewatinya. Asik. Aja. Kalau dari tepuk tangan buat Reni. Yeay. Sekarang dari Kang Gita. Kalau dari aku buat kita dulu ya. Iya, buat kita. Ya, makasih teman-teman udah mau jalan bareng ngelewatin suka dukanya. Kok jadi sedih ya? Sedih. Semoga setelah kita lulus kita sukses di jalan kita masing-masing. Amin. Terus buat para cintaku, anak-anak Ukor Media, Asik. Ini pesan dari mamanya Ukor Media. makasih ya buat teman-teman yang udah mau aku susahin juga, udah mau tak repotin, udah mau jalan bareng juga sama aku ngerintis ini semua. Makasih banyak buat kalian. Pesan dari aku sih lebih ditingkatkan lagi ya proses belajar kalian di sini, karena eman-eman gitu loh, Rek. Karena kalian tuh udah dikasih wadah sebagus ini dan dikasih fasilitas sebagus ini, kalian harus memanfaatkan itu dengan baik. Jadi dari aku itu sih. Kalau untuk Ukor ini yang mungkin paling sangat-sangat mengesankan di dalam Wih, hidup keren, aku. keren. Karena menurutku Ukor itu Cinta bukan Ukor, guys. bukan sembarang apa Iya, ya. dia cinlok ya. Dia dong yang cinlok ya, makanya dia. Anjay. Oh iya. Ini didengerin orang banyak ya. Ya wis. Gak jadi ralat. Iya, dia ralat. Enggak ngarah tak edit, enggak ngarah. Jahat banget guys. Kalau Ukor sih menurutku bukan hanya organisasian yang hanya flat gitu aja ya, tapi kalian semua tuh harus denger ya teman-teman. Ukor ini menurutku organisasi yang baik banget, karena di sini tuh kalian tuh bukan hanya berorganisasi, tapi di sini tuh kalian bisa dapat proses pembentukan kepribadian kita masing-masing, kayak pembentukan diri kalian, gimana cara menghadapi proses-proses kedewasaan ataupun proses-proses kayak apa sih, aku jadi nge-lag guys. Ya intinya Ukor tuh more than organisasi olahraga, dia tuh ngasih kesempatan lain buat Aku belajar. sampai gak bisa berkata-kata sih buat Iya, Ukor, iya. karena ini paling the best banget. Iya, apalagi Ukor tuh kalau Kang Gita nggak cuma ngasih ilmu tapi ngasih pasangan. Apaan? Ada. Kang Gita ada lagi nggak buat Ukor? Kalau dari buat Ukor ya sebenarnya itu banyak banget sih yang harus diapresiasi di Ukor. Tapi buat teman-teman aja nih, kalian tuh harus benar-benar memanfaatkan waktu kalian di Ukor, karena di sini tuh kalian tuh benar-benar bisa belajar apapun di sini, bukan hanya sebatas olahraga dan organisasi, tapi juga dari kekeluargaan, dari solidaritas, terus
gimana. Oh ya. Katanya bisa. Walah, oke itu dari Kak Anggita. Kak Anggita saking nggak kuatnya mengungkapkan perasaan tentang Ukor, jadi dia tuh sampai nggak bisa berkata-kata, guys. Oh, apakah cukup dari Kak Anggita? Anggita sampai nangis ngomongnya, sampai keluar air mata. Oke, ini mungkin dari aku ya. Kalau dari aku buat kalian berdua, makasih banyak udah nemenin aku belajar dari nol. Ya Allah, ada backsound sendiri manual. Terus makasih udah mau bantu aku, ngajarin aku, ngasih aku kesempatan, ngasih aku banyak perspektif, ngasih aku tim yang bisa diandalkan. Terus kalau buat Ukor, terutama Ukor Media Podcast, makasih udah ngasih seorang Faisal tuh kesempatan buat explore loh. Padahal aku tuh sebenarnya udah emang suka ngomong aja, tapi sayang aja kalau misalnya nggak dimanfaatin. Terus Ukor hadir dengan Ukor Media Podcast ngasih kesempatan aku buat ngasih bisa belajar lebih banyak daripada sekedar organisasi yang kayak kepanitiaan dan lain-lain. Ukor tuh ngasih itu. Dan ini buat organisasi yang sangat amat tercinta ini, Ukor Uinsa. Aku makasih. Aku soalnya di Ukor tuh bener-bener, aku tuh datang ke Surabaya orang yang nggak punya temen siapa-siapa. Tiba-tiba Ukor datang ngajak aku, mereka nerima perbedaan aku. Aku kan jujur aku nggak medok, aku udah berusaha Joan. Salah satu syarat masuk Ukor harus medok. Enggak, tapi aku merasa tuh aku sulit diterima di lingkungan sosial gitu loh, gara-gara perbedaan bahasaku. Tapi anak-anak Ukor tuh ngerangkul aku, ayo temenan di sini nggak apa-apa. Terus aku udah mulai bisa Joan, walaupun mereka semua tuh maido aku kalau aku Joan. Ya kan itu barusan lo di paido. Iya gak di paido, maksudnya ya digituin lah. Tapi ya karena Ukor bisa nerima, terus Ukor juga ngasih kesempatan buat belajar. Terus makasih. Terbaik pokoknya Ukor. Iya, guys. Ukor tuh keren. Kalau kalian bisa ambil sisi positifnya, Hah? Ukor itu terbaik. Iya. Selama kuliah mungkin salah satu enggak salah satu, tapi organisasi terbaik yang aku masukin. Dan aku nyesel gara-gara beberapa keputusan yang aku ambil adalah gara-gara aku nggak bisa maksimalin di Ukor. Makanya buat kalian yang punya kesempatan buat jadi pengurus, buat jadi ketua pelaksana, buat jadi kora acara, bendahara umum, ketua humas dan lain-lain, ambil aja, Rek. Ya, manfaatkan itu dengan baik, guys. Iya, nih aku spill ya. Kalian kalau tahu Ukor punya sumber daya yang sangat amat banyak yang bisa bener-bener dimanfaatkan kalau kalian tahu caranya. Udah sih itu aja dari aku. Makasih banget buat Kak Anggita, buat Kak Reni. Sama-sama. Sama-sama dong, buat host kesayangan kita semua. Oke, itu aja. Sekian episode kali ini. Saya Faisal Rahman. Saya Anggita. Saya Reni. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di season selanjutnya. Dadah. Oke.